Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Philosophy of Science, di mana channel ini membahas tentang filsafat dan sains. Pada video ini kita akan membahas tentang baterai ion natrium. Apa sih baterai ion natrium ini? Atau akankah baterai ion natrium ini dapat menggantikan baterai ion lithium? Tahun 2001 yang baru saja berakhir, kita dikejutkan oleh beberapa perusahaan ponsel merelakan kehilangan pasar di berbagai negara dikarenakan kelangkaan bahan baku pembuatan ponsel seperti nikel, lithium. Lithium dan nikel merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baterai ion lithium. Sejauh ini baterai ion lithium masih mendominasi penggunaannya di mana-mana, seperti digunakan pada ponsel, laptop, dan kendaraan listrik. Apakah baterai berbasis lithium tidak cukup sehingga harus menggunakan baterai ion natrium? Baterai berbasis lithium mengancam keberlanjutan lingkungan karena praktik penambangan material dasarnya yang sangat masif di negara penghasil lithium. Baterai ion lithium membutuhkan bahan seperti kobalt, nikel, dan lithium yang langka, mahal, dan harus diekspor dari negara penghasil bahan bakar tersebut, sehingga biaya produksinya yang cukup mahal. Di masa yang akan datang, baterai berbasis lithium akan menjadi masalah dalam memenuhi permintaan yang luar biasa untuk menyimpan energi listrik. Beberapa tahun terakhir, para ilmuwan melakukan serangkaian penelitian tentang kemungkinan penggunaan material baru pengganti lithium dalam pembuatan baterai. Salah satu material yang menjadi kandidat yang baik dalam penyimpanan energi skala besar adalah unsur natrium. Unsur natrium memiliki sifat kimia yang mirip dengan unsur lithium, yang terletak pada golongan yang sama dalam tabel periode unsur, yaitu golongan alkali. Selain itu, natrium sangat berlimpah dibandingkan dengan lithium, lebih murah dan berkelanjutan atau sustainable, yang dapat diperoleh dari lautan ataupun kerak bumi. Sebuah hasil studi yang dipublikasikan pada 2018 menyebutkan bahwa tim peneliti dari Mechanical and Material Engineering Washington State University yang dipimpin oleh Profesor Yu-Hei Lee bekerja sama dengan Pacific Northwest National Laboratory yang dipimpin oleh Kyo-Lin Lee telah berhasil memproduksi baterai ion natrium sodium ion battery yang dapat menyimpan energi sebanyak baterai ion lithium. Hasil penelitian ini merupakan lompatan besar dari produksi baterai ion natrium. Lebih lanjut, hasil penelitian yang dipimpin oleh Yu-Hei Lin dan Kyo-Lin mampu menciptakan katoda oksida logam berlapis dan elektrolit cair yang mencakup ion natrium ekstra, menciptakan elektrolit yang memiliki interaksi yang lebih baik dengan katodanya. Desain katoda dan sistem elektrolitnya memungkinkan pergerakan ion natrium yang berkelanjutan, mencegah pembentukan kristal permukaan yang tidak aktif dan memungkinkan pembangkitan listrik tanpa hambatan. Penelitian ini berhasil mengungkap hubungan penting antara evolusi struktur katoda dan interaksi permukaan dengan elektrolit. Penelitian ini mendapatkan hasil yang sangat baik dalam pengembangan baterai ion natrium dengan katoda berlapis. Terkait dengan pengembangan baterai ion natrium, di akhir Juli 2021, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan penyimpanan energi dalam bentuk baterai, Contemporary Affrex Technology atau CITL, telah berhasil membuat baterai ion natrium dalam skala industri yang akan segera dilemparkan ke pasaran. Untuk mengembangkan produksinya, perusahaan ini bekerja sama dengan Indonesia dan telah memulai proses pembangunan pabrik baterai listriknya di Indonesia di akhir tahun 2021. Berdasarkan serangkaian inovasi dalam sistem kimia, baterai ion natrium generasi pertama CATL menunjukkan keunggulan kepadatan energi tinggi, kemampuan pengisian cepat, stabilitas termal yang sangat baik, kinerja suhu rendah yang hebat, dan efisiensi integrasi tinggi. Kepadatan energi sel baterai ion natrium CATL dapat mencapai hingga 160 Wh per kilogram pada produksi awal
dan diprediksi pada produksi generasi kedua akan menghasilkan sekitar 200 Wh per kilogram. Dan baterai ini dapat mengisi daya dalam 15 menit hingga 80% COC atau state of charge pada suhu kamar. Selain itu, dalam lingkungan bersuhu rendah atau minus 20 derajat, baterai ion natrium memiliki tingkatan retensi kapasitas lebih dari 90% dan efisiensi integritas sistemnya dapat mencapai lebih dari 80%. Stabilitas termal baterai ion natrium melebihi persyaratan keselamatan nasional untuk baterai traksi. Baterai ion natrium generasi pertama dapat digunakan dalam berbagai skenario transportasi, terutama di daerah dengan suhu yang sangat rendah, di mana keunggulannya yang luar biasa menjadikan jelas. Selain itu, dapat secara fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi semua skenario di dalam bidang penyimpanan energi. Prinsip kerja baterai ion natrium memiliki prinsip kerja yang mirip dengan perangkat ion litium. Ion bergerak antara anoda dan katoda, mendonorkan atau menyerap elektron. Pada baterai litium, ion litium yang berpindah, sedangkan pada baterai natrium, ion natrium yang berpindah. Baterai natrium, ion sekunder dapat diisi ulang, memiliki prinsip charge dan discharge yang mirip dengan baterai ion litium. Ketika proses discharge, ion natrium akan berpindah dari anoda menuju katoda melalui elektrolit dan elektron akan menuju katoda melalui sirkuit luar. Sedangkan pada proses charge, ion natrium akan berpindah dari katoda menuju anoda melalui elektrolit dan elektron akan menuju anoda melalui sirkuit luar. Keuntungan utama dari baterai ion natrium adalah keberlanjutannya. Hal ini penting bagi dunia yang sedang berjuang untuk bebas dari sumber energi berbasis karbon. Kedepannya, baterai ion natrium dengan anoda karbon keras dan katoda bebas kobalt akan menjadi alternatif hemat biaya yang berkelanjutan dibandingkan dengan baterai ion litium. Kebutuhan akan penyimpanan daya seperti untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi skala besar di dunia yang telah berubah menjadi tenaga angin, matahari, dan pembangkit listrik tenaga air yang sangat bergantung pada penyimpanan energi baterai untuk kinerja tanpa gangguan sepanjang waktu. Sepertinya tidak menunggu waktu yang lama lagi, baterai ion litium akan tergantikan oleh baterai ion natrium yang akan tersedia secara komersial dalam skala global. Nah, itulah pembahasan kita pada konten kali ini terkait dengan baterai ion natrium. Jika teman-teman punya pertanyaan, dapat mengisi kolom komentar di bawah ini. Sekian and see you later.